Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita boleh diizinkan untuk bersama-sama ada dalam kebaktian satu pagi hari ini. Dan dalam suasana kebaktian pagi ini, kita boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Itulah sebabnya dari mimbar saya menyampaikan selamat datang, selamat berbakti. Biarlah kiranya dalam kebaktian pagi hari ini, nama Yesus saja yang kita tinggikan dan muliakan dalam kehidupan kita pagi ini. Demikian yang ada di rumah maupun yang sedang menyaksikan dalam perjalanan ataupun dalam keseharian memandang kepada sesuatu yang baik kepada Allah, kami menyampaikan selamat bergabung, selamat menikmati kebaktian pagi hari ini. Khususnya saudara-saudara kita yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaannya bergabung bersama dengan Berlahim. Kami sungguh diberkati dan kami terus berdoa supaya saudara-saudara yang ada di Australia semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Pagi hari ini ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui untuk bisa menjadi dukungan doa kita, tetapi juga untuk bisa menjadi dukungan kita dalam kehadiran kita dan juga daya kita untuk mengembangkan pelayanan kita di tempat ini. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang hari ini dan minggu berjalan ini sedang merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Ada Ibu Delina Tanujaya 19 Juni, Saudari Yeni Sastra 19 Juni, Saudari Monika 20 Juni, Ibu Tiara 21 Juni, Ibu Lamria 21 Juni, Ibu Rizin 21 Juni, Saudari Dede 22 Juni, Ibu Yuka Sunarto 22 Juni, Saudari Enrico 24 Juni dan Saudara Yakub 24 Juni. Pada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat berbahagia kiranya di usia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin hari semakin dekat, erat dengan Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dan bertumbuh dalam iman dalam Yesus Kristus. Pagi ini ada yang hadir, yang berulang tahun? Adakah? Baik, kita lanjut kepada informasi yang kedua. Jangan lupa pada hari Rabu jam 17.30 di lantai 2 ini kita ada kebaktian tengah minggu atau yang kita kenal kebaktian doa Rabu. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk kita bisa ambil bagian bersama-sama dan turut serta dalam kebaktian ini. Dan juga jangan lupa nanti setelah kebaktian 2 selesai pada jam 9.15 dan sampai 11.30 kita ada rapat urusan gereja yang nanti akan kita hadiri bersama-sama untuk kita berapat merumuskan beberapa hal penting yang perlu kita sepakati bersama-sama. Dimohon semua jemaat untuk bisa ambil bagian dalam rapat urusan gereja. Juga ada gathering PBI dan WBI yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 mulai pukul 9 sampai pukul 14 siang yang akan diadakan di Resort Dago Pakar, Jalan Bukit Kencana nomor 35,
Kafling 17. Kalau kita ke sana kita masuk dari pos 12. Sehingga kita boleh mendapatkan tempat yang dituju. Sekali lagi kepada semua PBI dan WBI, mari hadir dan ambil bagian dalam gathering ini. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar ke koordinator PBI dan WBI. Karena kuota yang disediakan untuk gathering ini hanya 75 orang. Demikian yang bisa disampaikan dan ada tambahan dari sekolah minggu, silakan Saudara Rocky untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan sekolah Injil liburan. kebenaran. Ya, selamat pagi sidang jemaat dalam Tuhan. Saya mewakili dari panitia Sekolah Injil Liburan, mewakili memberikan beberapa pengumuman. Berikut adalah lagu Temasil tahun 2023 ya, di mana pada tahun ini
Gereja Baptis Indonesia Bethlehem Sekolah Minggu akan mengadakan sekolah Injil liburan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Sabtu pada tanggal 3, 4, dan tanggal 8 Juli 2023 mulai pukul 9 sampai dengan selesai bertempat di gereja kita. Untuk tahun ini sesuai dengan lagu tema tadi, kita mengambil tema gali dan temukan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 13, di mana kami rindu setiap anak-anak, khususnya anak usia indria sampai dengan tunas muda, khususnya umur 4 tahun ya, yang udah bisa dilepas, udah bisa mandiri, udah bisa mengikuti seluruh rangkaian acara, bisa sama-sama bergabung bersama kami dalam kegiatan Sekolah Injil Liburan ini. Ya, hari ini adalah hari libur anak-anak, jadi saya mengundang papih mami, para orang tua untuk bisa menyediakan waktunya untuk bisa mempersiapkan anak-anaknya usia 4 sampai dengan 15 tahun ya kalau tunas muda akhir SMA gitu ya. Untuk bisa mengikuti SIL di tempat ini, kita rindu setiap anak-anak kita boleh bisa menggali, bisa menemukan siapa itu Yesus, dan kerinduan kami semua mereka anak-anak kita boleh mengenal Yesus, dapat menemukan kebenaran, dan terlebih mereka secara pribadi boleh mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Karena ini satu rangkaian acara, jadi harapannya semua anak-anak bisa mengikuti dari hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari yang ketiga. Karena di hari pertama kita akan berkegiatan di gereja, kemudian hari yang keduanya kita akan outdoor activity, dan diakhiri di hari Sabtu di tanggal 8 Juli kita akan mengadakan KKR untuk anak. Ya, jadi selain mohon dukungan kehadiran anak-anak juga, kami panitia mohon dukungan doa dari para jemaat, dari para orang tua, supaya kegiatan SIL ini juga boleh berjalan dengan lancar. Kemudian kami juga meminta para orang tua untuk bisa mendaftarkan keikutsertaan anak-anaknya melalui Google Form ya, melalui link Google Form yang sebetulnya dari minggu lalu juga sudah di-share di grup kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa minta tolong mendaftarkan lewat Google Form yang di-share di grup kelas, atau bisa bertanya kepada guru kelasnya, atau masih belum jelas juga boleh tanya ke panitia sekolah minggu atau panitia sekolah Injil liburan. Kurang lebih itu aja, dan pendaftaran kami minta paling lambat di akhir Juni ini ya. Di akhir Juni untuk bisa langsung mendaftar di Google Form di minggu depan, atau paling mepet-mepet banget 30 Juni 2023. Tapi kalau diharapkan lebih cepat lebih baik. Itu aja, jadi mohon dukungan doanya. SIL tahun 2023, gali dan temukan 3, 4, dan 8 Juli 2023 mulai jam 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Saudara Rocky, boleh menginformasikan mengenai SIL gereja kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan pagi hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa, yang senantiasa memelihara dan menyertai hidup kami. Dan tidak hanya memelihara dan menyertai, Engkau senantiasa memberikan kekekalan dalam hidup kami. Bersyukur untuk kekekalan ini yang Engkau boleh anugerahkan dalam hidup kami karena iman kami kepada Engkau. Dan pagi ini Tuhan, dalam suasana kebaktian kami rindu melalui kekekalan yang Engkau beri. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, dan bahkan kami rindu supaya suara firman-Mu berbicara kepada kami, menasehati kami, mengingatkan kami, mendidik kami, memperbaiki segala sesuatu, kelakuan kami, hati kami, dan seluruhnya dalam hidup kami, supaya kami boleh hidup ada dalam kebenaran-Mu dan menjalani kebenaran sesuai dengan janji dan kekuatan yang Kau beri kepada kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami serahkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum, yang membawa keharuman yang indah di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga semua yang kami lakukan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan.
Kami buka kebaktian pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita teduhkan hati kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata seperti ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari-hari ke depan tidak mudah, hari-hari yang kita lalui kita gak pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Yuk kita sama-sama teduhkan hati kita. Kita bilang sama Tuhan, Yesus Engkau sungguh baik buat kami.
bagi Tuhan. Benar Tuhan, saat kami menyembah Tuhan hari ini kami memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang dapat kami lakukan. Pimpin kami ketika kami memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar hati kami meluap sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. NP 263 bilang ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hati Bapak Ibu sekalian? Amin. Semangat ya, puji Tuhan ya. Yuk kita sama-sama ambil pujiannya. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmatnya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajahnya, maka ku menyanyi terus. Takkan lama lagi datangnya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut sertanya, dan bertahta di surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, lagu dalam hatiku. Puji Tuhan. Berikan tepukan buat Tuhan Yesus kita yuk. Tuhan Yesus kita luar biasa, Dia menyertai kita senantiasa. Yuk silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada satu pembacaan ayat Alkitab yang akan mendasari firman Tuhan hari ini yang berjudul From Nothing to Something. Dari 1 Korintus 15, ini akan loncat-loncat Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama baca ya. Dalam hati kita masing-masing saya akan memimpin 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ke-58 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selanjutnya di ayat yang ke-33 dan 34 berkata seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah? Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ayat ini akan menjadi dasar dari firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa syafaat. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang jadi kerinduan hati kita. Cuman satu, kita bisa pergi ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia yang akan menjawab doa-doa kita. Kita angkat satu buah pujian NP 283, Indah Saat Berdoa.
Saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi Ayat satu lagi bersama-sama katakan. pada saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Sejenak kita berdoa kepada Tuhan pagi ini. Bapa di sorga, pagi ini kami membawa iman kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa Engkau Juru Selamat, Tuhan yang telah menebus kami dari segala dosa kami. Engkau Allah yang telah berkorban, mati di atas kayu salib, untuk memberikan jaminan hidup kekal dalam hidup kami. Dan Engkau Raja yang senantiasa mengayomi kami dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan bahkan Engkau Imam Agung kami yang memberikan jalan masuk kepada kami, supaya kami boleh berada di mana Engkau berada, di situ pun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap jaminan dan bahkan pemberian yang Kau beri kepada hidup kami, sehingga kami boleh berkenan kepada Engkau dan kami layak untuk menikmati kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih banyak Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Kau pimpin hidup kami dalam iman, supaya semakin hari iman kami semakin bertumbuh, semakin indah di dalam Tuhan, dan semakin memancarkan karakter yang serupa dengan Engkau dan membawa kami untuk hidup di dalamnya. Sehingga keberadaan kami Tuhan menjadi kitab terbuka yang dapat dibaca semua orang dan mereka boleh mengalami kasih Kristus dan hidup mereka boleh menjadi bagian dalam keluarga-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi.
baik itu berkaitan dengan keluarga kami, baik itu berkaitan dengan ekonomi dalam keluarga kami, dunia kerja kami, maupun dalam hubungan kami dengan yang lain. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami, memberikan kami ketabahan dalam menghadapi segala hal yang membawa kami ada dalam keadaan dan situasi-situasi yang sukar dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau sumber dalam keberadaan kami untuk memberikan kami jaminan dan juga perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu dalam setiap pelayanan yang kami sedang lakukan dan kerjakan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kami di gereja kami ini. Biarlah seisi rumah kami boleh datang dan melayani Engkau. Ajar kami untuk semakin setia, ajar kami untuk semakin patuh kepada kebenaran-Mu, sehingga seluruh hidup kami pertaruhkan demi kemuliaan-Mu, demi nama-Mu yang agung, dan demi kebenaran yang memerdekakan dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk keberadaan setiap pribadi yang rindu supaya Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Baik yang setia dalam beribadah di gereja kami Tuhan, maupun mereka yang sedang menyaksikan dan mendengarkan live streaming yang sedang disiarkan oleh gereja kami. Kiranya Tuhan juga yang menuntun mereka, Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang menggerakkan hati mereka dan menumbuhkan Injil kebenaran yang mereka dapatkan setiap saat di dalam hidup mereka melalui gereja kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dan menolong hidup mereka supaya boleh berkeputusan mengikut Engkau senantiasa sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa supaya melalui gereja ini Injil-Mu senantiasa disebarkan, dibagikan, dan juga boleh diberikan kepada mereka yang terbuka hatinya untuk mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami ingat untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dan bergumul dengan sakit yang mereka alami dan bahkan dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjamah, memulihkan, dan mengangkat semua sakit yang mereka alami. Memberikan damai, sukacita, dan bahkan ketabahan dalam menanggung segala sesuatu di dalam hidup mereka Tuhan. Supaya dengan keberadaan mereka di dalam Engkau, mereka boleh melihat bahwa Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Engkau selalu mendampingi, menjadi sobat yang setia untuk memberikan mereka kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami ingat untuk Pak Hakim, kami letakkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berkarya baginya. Demikian untuk Ibu Uwi, biarlah Tuhan juga yang akan memimpin dan memberkati dan memberikan pemulihan kepadanya. Maupun kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Santi, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan kepadanya. Pemulihan yang indah yang membawa dia beroleh bersukacita dan bersyukur tentang kasih dan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Demikian untuk Ibu Neni, kami terus bergumul untuk Ibu yang kekasih ini. Biarlah belas kasihan-Mu Engkau nyatakan dan Engkau berikan kepadanya. Terlebih Engkau berikan ketabahan dalam dia menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya.
karena dia harus menanggung sakit yang dia derita. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber kekuatan, senantiasa memberikan dia kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Berkati hidupnya dan biarlah senantiasa semakin hari Engkau memulihkannya. Dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang dalam pemulihan, biarlah Tuhan juga yang akan menopang kehidupan mereka. Sebagaimana yang Engkau sudah lakukan sepanjang Engkau hidup di masa Engkau melayani di bumi ini Tuhan. Memulihkan dan menyembuhkan semua yang sakit dan bahkan yang terluka sekalipun. Kau nyatakan kuasa-Mu, mujizat terjadi dan banyak orang tidak hanya disembuhkan, mereka boleh diselamatkan dan mengalami kehidupan yang kekal. Kami rindu Tuhan supaya kuasa yang sama boleh berlaku, bekerja dan menjadi bagian dari setiap jemaat kami yang rindu dan bahkan membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga ingat menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua gereja yang saat pagi hari ini sampai siang nanti dan bahkan sampai malam terbuka dalam kebaktian, dalam menyampaikan, menyebarluaskan Injil. Dan semua hamba-hamba-Mu yang sedang berbicara dan bahkan dipakai oleh-Mu untuk mewartakan kebenaran pagi hari ini dan sampai malam. Tuhan berkati dan biarlah dengan warta Injil ini semua jemaat dan bahkan siapapun yang datang pagi ini di setiap gereja di seluruh Indonesia, denominasi apapun, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan, Tuhan bukakan hati mereka supaya mereka semakin hari semakin dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pagi ini karena Engkau baik dalam hidup kami. Dan kami letakkan juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati, kami rindu menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi rakyat Indonesia. Tapi juga bangsa yang membangun karakter dari seluruh rakyat Indonesia menjadi karakter yang baik, yang mendatangkan keharmonisan dan kedamaian bagi bangsa. Diberkatilah bangsa kami dan diberkatilah pemimpin kami yang senantiasa menjadi pemimpin yang membawa sukacita bagi negara dan bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita, ayat pengantar persembahan dari Mazmur 76 ayat 11 berkata seperti ini. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik dari yang terbaik yang bisa kita berikan. Tuhan sudah memberkati kita, mari kita berikan dari yang Tuhan sudah berikan, kembalikan ke gereja, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu dapat memberikan ke tempat-tempat yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati.
pujian yang akan mengawali firman Tuhan yang akan disampaikan tentang mahkota kehidupan. Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Sudah berapa lama kita mengikut apa yang Tuhan mau? Kita besar bukan karena kita ada hari ini, kita ada bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Biarlah pujian ini mendasari semua yang akan kita dengar hari ini, mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya akan bersalin mengiring Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Tuhan kan tetap ku pegang teguh. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu bahwa kami akan hidup kekal bersama Tuhan, mendapatkan sukacita yang terbesar dan bersama-sama dengan Tuhan memerintah bumi. Janji-Mu Tuhan akan selalu kami pegang teguh. Dan biarlah kami terus pegang janji itu dan kami nyatakan kesetiaan kami
kami akan selalu melayani Tuhan. Kami akan selalu mengasihi Tuhan dengan apa yang kami punya ya Tuhan. Biarlah saat ini kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar hamba-Mu, ajar kami semua yang ada di sini. Untuk kami sama-sama belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami. Untuk kami semakin teguh berpegang pada janji Tuhan itu ya Bapa. Roh Kudus silakan berbicara buat setiap kami. Ajar kami Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran Tuhan. Kuduskan, sucikan, biarlah hanya Roh Kudus saja yang berbicara buat kami, mengajar kami, melembutkan hati kami, membulatkan tekad kami untuk semakin hari semakin mengiringi Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Mohon waktunya sebentar untuk kita sama-sama terus berbakti dan beribadah kepada Tuhan ya. Oke, hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan judulnya From Nothing to Something gitu ya. Dari yang gak ada apa-apanya, dari sampah, dari yang tinggal dibuang, dari yang sudahlah, udah hidup kagok gitu ya. Tapi kita akan belajar sama-sama bagaimana dari hidup yang nothing itu menjadi something. Bagaimana kita yang merasa tidak berguna, merasa yang sudah hidup hanya sekedar menunggu mati saja. Atau ya sudahlah jalani, kita nggak mungkin bisa maksimal. Tapi hari kita belajar sama-sama from nothing to something. Karena tema bulanan kita masih dibangkitkan dengan kekuatan. Bangkitkan dengan kekuatan ya. Nah kita sudah mendengar dari awal bulan tentang dibangkitkan dengan kekuatan. Dan terus saya lengkapi dari sudut pandang A, sudut pandang B, sudut pandang C, kita lengkapi sama-sama pasal supaya menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Nah kenapa saya bawa kembali berbicara tentang perikop ini, karena memang waktu ngelihat ini kita dari bicara 1 Korintus 15 itu memang Paulus itu cukup apa ya, cukup jelimet kadang-kadang ya kalau kita baca ini bolak-balik ayat 43 itu. Tema bulanan itu tidak akan terpisahkan dari 1 Korintus pasal 15. Dan 1 Korintus 15 itu ayat 1 sampai 58 panjang ya kalau kita baca terlalu panjang. Paulus itu bicara waktu menjelaskan sesuatu itu memang cukup lumayan menjelimet ya kalau kita baca kadang-kadang aduh ini apa sih artinya? Kebangkitan tubuh, mati, binasa, tidak binasa, wah terus diputer-puter. Memang nggak salah ya ada Paulus memang guru besarnya aja hebat, dia jadi seorang Yahudi yang taat gitu ya, semua kalau mau debat sama dia makanya kalah gitu ya. Waktu dia menjelaskan sesuatu pasti cukup sangat detail gitu ya. Dan pembacaan Alkitab tadi 1 Korintus 15 dari 1 sampai 58 saya ambil sepotong-sepotong karena itu merupakan kesimpulannya 1 dan 2, 1 Korintus 15, 1 dan 2, lalu ke 58 dan ke 33 dan 34 gitu ya. Dan kalau boleh saya coba sampaikan kembali ayat-ayat itu dengan bahasa sehari-hari ya, dengan bahasa kita sehari-hari. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Kristus. Jadi gini Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mau mengingatkan kepada kita semua kepada Injil. Injil yang menyelamatkan kita. Harus selalu ingat Injil itu menyelamatkan kita gitu ya. Dan kita Injil menyelamatkan kita itu asal kita teguh berpegang kepada Injil itu. Kita teguh berpegang kepada Injil itu, kita akan selamat. Kalau enggak sia-sia, gitulah bahasanya. Lalu kalau ke 58, makanya oleh sebab itu, yuk kita semua mari kita berdiri teguh jangan goyah. Dengan apapun juga jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena persekutuan dalam Tuhan enggak akan pernah sia-sia. Karena kita tahu bahwa Injil itu menyelamatkan, terus bergaul dengan Tuhan. Itu gak akan sia-sia. Nah selain bergaul dengan Tuhan, makanya ayat 33 bilang, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan salah pilih teman, jangan salah pilih komunitas gitu ya. Sadarlah dan kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada juga di antara kita, kata Paulus ini, yang tidak mengenal Allah. Jadi di antara kita itu maksudnya kita sama-sama beribadah, tapi ada di antara kita yang
sepertinya dia belum mengerti Injil itu menyelamatkan, dia cuma pengen surganya aja gitu ya. Dia tidak mau berpegang teguh menjadi pengikut Yesus. Kurang lebih seperti itu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58. Nah, saya coba simpulkan lagi, saya peras-peras lagi gitu ya 1 Korintus 15 ini. Apa sih? Nah, judulnya makanya From Nothing to Something gitu ya. Kebangkitan tubuh. Paulus waktu bicara 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58 dia bicara seperti ini. Marilah pesannya adalah fokus mengejar apa yang kekal dan berharga. Jangan mengejar apa yang bersifat sementara. Fokus apa yang kejar kekekalan. Waktu kita mengejar yang sementara pasti akan sia-sia. Jangan-jangan waktu pola pikir kita mengejar yang sementara, itu kita tidak berpegang pada Injil yang menyelamatkan. Itu jadi akhirnya, waktu nanti kita dihakimi nanti, ya memang kamu beribadah, memang kamu datang ke gereja, tapi hati kamu sebetulnya belum ikut Yesus. Nah, Paulus bicara itu, gitu ya. Makanya fokus mengejar apa yang kekal dan berharga, yaitu kebangkitan tubuh kita nanti kelak. Jangan kejar apa yang bersifat sementara, karena itu menjadi sia-sia. Nah, boleh di next. Nah, kalau kita lihat di pembagian 1 Korintus 15 itu ya, dibagi 2 perikop ya. Satu pasal itu dibagi dua judul, 2 subtema. Ayat pertama sampai 11 itu kebangkitan Kristus. Paulus bicara tentang kebangkitan Kristus dan itu sudah terjadi, itu sudah beres. Genap sudah kebangkitan Kristus. Nah, bicara ayat 12 sampai 58, Paulus menyemangati kita untuk kebangkitan kita yang tadinya diperbudak maut menjadi pengikut Kristus. Jadi waktu bicara tentang kebangkitan Kristus hanya 11 ayat saja. Tapi waktu bicara kebangkitan kita, yang saya pakai tanda itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita bisa masuk surga, kita bisa bersama-sama menikmati dengan Tuhan, tubuh kita menjadi tubuh yang bangkit dan tidak binasa kalau, nah itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak bisa aku pengen hadiah tapi nggak ada yang ikuti syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan siapa ya, ada salah seorang di antara kita dapat undian hadiah 5 miliar misalkan contohnya ya, meskipun ini hanya contoh kecil aja secara level. Dapat hadiah 5 miliar tapi kadang-kadang kan suka ada harus bayar pajak undiannya ya, kadang-kadang gitu ya, suka harus bayar pajak. Nah kadang-kadang kita pengen hadiahnya nggak mau bayar pajaknya, ya nggak bisa. Kita mau tubuh kita bangkit, kita mau menikmati hidup yang indah bersama Tuhan, tapi nggak mau ada yang harus harga yang dibayar. Makanya tadi lagu yang tadi, berapapun harga yang akan kubayar, aku akan tetap setia mengasihi Yesus. Gitu ya, itu pembagian dari 1 Korintus 15. Nah oleh karena itu, kalau kita lihat makanya saya bagi dengan 2 kategori, ada nothing, ada something. Gitu ya. Kalau di next boleh, ada nothing, ada something. Jadi kita harus memilih, kita harus belajar dari firman Tuhan hari ini, kita mau jadi orang yang nothing, gak ada apa-apanya, atau kita mau jadi orang yang something, kita mau menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan nanti. Gitu ya, itu saya mau bawa ke situ. Next lagi, nah apa sih perbedaan yang nothing dan something? Yang pertama kita mau lihat tentang ada orang yang hidupnya ternyata nothing sebetulnya. Hidupnya ternyata sampah, hidupnya ternyata sia-sia. Meskipun dia orang kaya, meskipun dia presiden, meskipun dia direktur, meskipun kekuasaannya banyak, dia tetap nothing, dia tetap sampah, hidupnya akan sia-sia. Makanya tragedi kehidupan. Tragedi kehidupan itu ketika sukses jadi presiden, sukses jadi orang kaya, sukses jadi orang yang berkuasa, sukses banyak penggemar, tapi jalannya ke arah yang salah. Padahal kita tahu arahnya yang benar, yang kemana. Kita semua di sini saya lihat teman-teman semua sudah ikut Tuhan Yesus sudah lama ya, jadi orang Kristen sudah lama. Sudah tahu arah yang benar. Nah, kita sekarang mau jadi apa? Mau terus berjalan ke arah yang benar? Atau kita, saya mah jadi orang Kristen aja gak apa-apa beribadah, tapi saya jalannya ke yang salah. Ya, makanya itu dikasih bintang, itu tuh bintang di Hollywood ya, Walk of Fame. Saya mau cari uang yang banyak, saya mau kumpulin warisan, mau buat anak saya satu orang 50 miliar. Saya pengen jadi dari yang kerja pengen jadi bos, pengen banyak usaha di mana-mana, tapi tanpa Tuhan. Nah itu tragedi kehidupan.
Kita kejar, udah kejar begitu sampai, salah. Ya makanya kadang-kadang ada ya artis K-pop, duitnya banyak, kita dengar akhirnya bunuh diri. Waktu itu pasti dia sadar, uang, ketenaran ternyata sia-sia. Makanya dia, ternyata nothing. Nah itu man of nothing bicara tentang kesia-siaan gitu ya. Nah makanya apa sih, ada 3 hal yang membuat kita itu menjadi orang yang nothing, kita orang menjadi yang sia-sia. Yang pertama adalah kuasa dosa gitu ya, kuasa dosa. Ya di situ sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita tidak akan pernah bisa menikmati kebahagiaan bersama Tuhan ketika kita masih ada dalam terikat kuasa dosa. Tadi saya sudah sampaikan, kan Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik, kita sudah peringati semua ya. Oh betul, itu sudah terjadi. Tapi masalahnya efek dari kebangkitan Yesus itu ke kita berlaku enggak? Kitanya sudah terima Yesus dengan benar enggak? Atau jangan-jangan cuma jadi orang Kristen aja. Nah itu kuasa dosa gitu ya. Next lagi, bahwa kuasa dosa itu apa sih? Kuasa dosa itu mengekang seperti penjara, diikat terus. Ada orang yang merasa dia jadi Kristen, datang ke gereja tapi sebetulnya dia masih ada dalam kuasa dosa, enggak berdaya. Ya, banyak alasan hidupnya. Disuruh mengasihi Yesus enggak mau. Dan saya pengen jadi orang kaya, dan saya pengen jadi orang sukses. Tapi kata Tuhan ini nggak boleh, caranya salah. Gimana saya penting saya hidup sukses aja. Ada 7 deadly sins ya, kalau kita sama-sama belajar ada 7 dosa yang mematikan. Yang penting saya kan kalau kesaksian di sini yang dibaptis ya. Coba ceritakan perubahan hidup gitu ya. Ini yang ntar lagi ada yang mau dibaptis nih, Yuli siapa lagi ya ada yang mau dibaptis. Coba kesaksian Tania pernah nih. Ceritakan sebelum terima Yesus dan sudah terima Yesus gitu kan kalau kesaksian kan. Biasanya kalau sebelum terima Yesus apa kesaksiannya? Kalau yang anak-anak gitu ya, dulu saya nyontek sekarang tidak nyontek gitu kan. Kalau yang dewasa mungkin dulu saya selingkuhan banyak sekarang saya tidak selingkuh lagi. Dulu saya korupsi sekarang tidak korupsi lagi. Dulu saya kesaksian saya mantan pembunuh sekarang saya tidak membunuh lagi. Apakah itu patokan bertobat? Jangan-jangan kita sudah tidak membunuh, tapi kita punya dosa kesombongan. 7 dosa yang mematikan. Jangan-jangan kita punya rasa tamak. Sombong. Saya pengen kalau udah melayani Tuhan kayaknya sombong nih, liatin saya mah hebat. Kalau udah berdiri di mimbar Tuhan saya mah pernah khotbah, liatin hebat. Enggak membunuh tapi sombong. Itu juga sama dosa. Ada hawa nafsu. Saya udah nggak ada hawa nafsu lagi. Saya dulunya pernah sering ke diskotik, saya punya sudah kemana-mana gitu ya. Hawa nafsu bukan bicara tentang seks bebas, hawa nafsu bukan bicara tentang punya selingkuh, hawa nafsu bukan bicara tentang kecanduan pornografi, bukan hanya tentang itu. Hawa nafsu itu apa sih? Hawa nafsu bicara ketika kita pengen sesuatu, kita doa kata Tuhan jangan, kekeh. Nah itu hawa nafsu. Itu dosa mematikan. Kata Tuhan, udah kamu jangan ke situ. Udah pengen ke sini Tuhan, enggak enak ke sini. Itu hawa nafsu. Ketika pengen dapat sesuatu, dikejar terus, dikejar. Saya harus punya jabatan itu. Saya harus punya uang sebanyak itu. Ke gereja ditinggalin, melayani Tuhan ditinggalin, kejar, itu hawa nafsu. Itu pun juga sama. Jangan-jangan itu masih mengikat kita, keserakahan, kemalasan. Ya, itu banyak kalau dibahas nanti terlalu panjang juga. Itu kuasa dosa. Nah, John Piper, salah seorang pengkhotbah terkenal, dosa itu apa sih? Bukannya sekedar membunuh ya. Dosa itu hanya bukan sekedar membenci orang. Dosa adalah apa yang kita lakukan ketika kita tidak puas dengan Tuhan. Itu dosa. Ya sih kita diajari Tuhan adalah segalanya. Tapi waktu Tuhan kasih sesuatu yang mungkin tidak enak buat kita, nggak puas. Kita lakukan hal yang lain, nah itu dosa. Bukan soal hanya membunuh, tidak membunuh. Bukannya soal selingkuh, tidak selingkuh. Tapi waktu kita melakukan apa yang saya sedang tidak puas dengan Tuhan, ketika saya kecewa dengan Tuhan, melakukan hal yang sebenarnya, saya udah nggak akan ke gereja lagi, ternyata Tuhan tidak ada, ternyata Tuhan tidak menolong. Ternyata waktu saya datang ke gereja, saya minta bantuan sama
teman di gereja nggak dikasih, katanya orang Kristen nggak ada kasih, udahlah. Nah itu sudah dosa. Kita berdosa karena hal itu menjanjikan kebahagiaan. Nah janji dari dosa itu memperbudak kita. Itu kuasa dosa. Saya kalau cari uang sebanyak mungkin, saya akan hidup bahagia. Itu kan janji dosa. Makanya ada banyak orang pergi ke tempat-tempat tertentu ya, Gunung Kawi dan segala macam. Kenapa? Dikasih janji, uang banyak. Dikasih. Tapi ada harga yang harus dibayar. Entah nyawa, entah apa. Dan itu memperbudak kita. Itu kuasa dosa. Nah itu hal yang pertama yang membuat kita terjebak dalam menjadi orang yang nothing tadi. Yang gak ada apa-apanya. Yang kedua, singkat ya, waktunya cukup mepet ini ya. Oke, yang kedua adalah bicara tentang kedagingan. Ya. Kalau kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 50. Ini dikasih dikasih contoh. Paulus sendiri bilang bahwa kedagingan ini merupakan hal yang mematikan, hal yang membahayakan buat kita sama-sama. Ya. Selalu ada pertarungan antara kedagingan dan roh. Bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Waktu kita hidup dalam kedagingan, meskipun kita mengaku orang Kristen, hati-hati. Kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah orang yang hidupnya oleh roh, dipimpin oleh roh. Nah, Paulus, kalau kita lihat sama-sama, di ayat 9, ini perubahan daripada Paulus. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat. Paulus, orang yang pintar, orang yang hebat, kerjaan sehari-harinya adalah menganiaya Tuhan. Waktu dia bertobat, harusnya udah beres dong. Kita bayangin jadi Paulus ya, saya adalah penjahat, penangkap orang Kristen, tangkapin semua, bertobat. Oke, Tuhan saya mau bertobat, sekarang saya mendapat jaminan keselamatan, betul kan? Harusnya dia dengan hidup baik-baik aja cukup gak? Harusnya cukup, ya udahlah yang penting saya tidak membunuh lagi orang Kristen, gitu kan? Udahlah saya hidup, datang ke gereja, berbakti, cukup. Tapi ternyata Paulus yang sudah mendapatkan, iya saya diselamatkan Tuhan, tapi dia mengejar. Kalau kita lihat ayat 10-nya, namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikan Allah kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Jadi waktu dia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, dia tidak cukup dengan hanya saya tidak berbuat jahat lagi. Membunuh tidak membunuh. Tapi dia bekerja lebih keras dari orang-orang yang sudah bertobat sebelumnya. Dia tahu bahwa saya adalah pengikut Kristus, saya sekarang mengejar apa yang menjadi bagian daripada Kristus. Ya, itu adalah bagian yang kedua. Ya, kedagingan dan hidup dipimpin oleh daging dan hidup dipimpin oleh roh. Yang ketiga salah tujuan hidup. Nah, ini nyambung ya, yang kedua dan ketiga itu nyambung. Kita tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah ketika kita salah tujuan hidupnya. Ya, salah tujuan hidup bicara tentang apa? Ya, salah tujuan hidup bicara tentang apa? Kalau kita lihat, nah ini dia. Salah tujuan hidup bicara tentang kematian potensi. Atau cukup menjadi penikmat, penggemar, dan hanya kewajiban saja untuk menjadi orang Kristen. Ayat 9, itu di bawahnya nggak kelihatan ya, ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Itu adalah masa lalu Paulus. Tapi ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Masih sebelumnya ini. Jadi Paulus itu, dia tahu sekarang tujuan hidupnya. Yang dulunya dia menganiaya jemaat Allah,
yang dulunya dia membunuh baik tubuhnya maupun jiwanya maupun imannya, sekarang dia menghidupkan imannya. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar. Paulus sekarang jadi mengajar dan demikianlah jemaat-jemaat kamu menjadi percaya. Ini adalah perubahan tujuan hidup dari seorang Paulus. Dari yang dia membunuh jemaat Tuhan, dia tidak berhenti di situ. Saya bertobat, saya hidup lurus, cukup. Tapi dia sekarang berubah tujuan hidupnya. Sekarang saya mau membuat setiap orang menjadi percaya. Saya mau membuat orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan supaya menjadi orang percaya. Orang melihat seorang Paulus yang dulunya kalau ketemu Paulus takut ya, waduh saya orang Kristen ketemu Paulus sieun duluannya. Waduh ini jangan-jangan dia membunuh saya, jangan-jangan dia mau nangkap saya. Tapi sekarang waktu ketemu Paulus diajar firman Tuhan, diajar iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah perubahan hidup. Nah, apa sih yang membuat kita semua salah tujuan hidup? Kita semua tahu ya bahwa mengikut Yesus itu harus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup. Seperti lagu tadi. Tapi ada banyak hal-hal yang membuat kita salah tujuan hidupnya. Ya, ada dua hal umum yang membuat kita salah tujuan hidup. Orang Kristen akan selalu diintip oleh iblis. Ya, setuju ya? Iblis mungkin kalah 1-0. Iblis kalah 1-0 ketika kita mengaku datang, maju ke depan, percaya, dibaptis. Oh, iblis kalah 1-0. Tapi iblis tidak pernah menyerah. Intip terus. Karena kalau bicara 1 Korintus 15, dari teladan Yesus dan dari teladan Paulus, kamu harus menjadi pengikut Yesus. Kamu harus menjadi pelayan Tuhan. Nah, ini yang iblis akan intip terus. Oke lah, saya sudah kalah, kamu menjadi orang Kristen, datang ke gereja, mengasihi Tuhan. Ya, waktu kita percaya Tuhan Yesus kan, wah waktu disuruh pelayanan pasti akan semangat. Tapi lama-lama iblis akan geser tuh. Dua hal yang utama adalah godaan dan tekanan. Godaan hidup dan tekanan hidup. Yang tadinya komitmen kita akan melayani Tuhan, komitmen kita akan, pokoknya saya akan tinggalkan kedagingan, tapi selalu digoda oleh godaan dan tekanan hidup. Apa itu godaan? Godaan itu bicara tentang ada hal lain yang di luar Yesus yang membuat kamu enak. Nah, itu godaan. Nah, nanti ini kejadiannya ketika kita berada di bawah biasanya. Ya, ketika kita berada di bawah, kan coba kamu ikut Yesus. Mana gaji nggak naik-naik? Disikut sama teman sekerja. Udah mah nggak naik-naik gaji, kerjaan susah, gaji dipotong. Teman saya itu kan sebelum COVID dia dapat gaji berapa lah misalkan ya, anggap aja misalkan 10 juta misalkan. 10 juta berarti selama hidup dia punya rencana ya pengeluaran di 10 juta itu kan, A, B, C, D, E. Nah setelah pandemi ternyata perusahaannya potong gaji ya setengahnya jadi 5 juta. Berarti dia harus menyesuaikan kan 5 juta terus. Tapi biaya emang nggak akan pernah turun. biaya itu pasti akan selalu naik sebetulnya. Jarang mendengar biaya turun, naik terus. Ya, biaya ada pasti yang turun akan selalu naik. Kuliah sebentar lagi kuliah akan naik lagi. Gitu ya. Nah sampai sekarang ini kan pandemi udah mau beres ya. Bahkan kemarin presiden sudah nggak usah pakai masker lagi katanya. Udah boleh gitu ya. Tapi sampai sekarang dia gajinya masih tidak berubah dari 50%. Itu kan godaan. Nah, waktu dia berusaha melayani Tuhan, pasti ada suara-suara yang aneh itu muncul. Ya kan, ternyata Tuhan tidak menjawab doamu kan. Kapan Tuhan memelihara kamu kan, katanya Tuhan adalah gembalaku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Mana gajinya nggak naik-naik? Bukan naik, ini mah kembali normal aja belum, boro-boro naik. Bahkan mungkin bisa dikeluarin pengurangan karyawan. Ya, perusahaan di Bandung masih terus katanya setiap bulan mengurangi terus karyawannya. Saya kemarin ada berapa? Kalau nggak salah 5.000 karyawan gitu. 5.000 istri dan anak kali 4 20.000 orang terancam makannya turun.
godaan. Godaan, terus belum lagi masalah ekonomi, masalah apa? Sakit. Ya, masalah sakit. Tuhan, saya perasaan sudah ikut Tuhan, udah melayani Tuhan, udah sempat-sempat datang ke gereja, meskipun sakit, bukannya sakitnya tambah sembuh, tambah parah. Ya. Ada banyak hal-hal yang, aduh ini sakit kok nggak beres-beres ya. Tadi gembala kita sudah doain orang yang sakit. Nah, untuk orang yang sakit, terus jangan dengar suara-suara yang itu godaan-godaan itu. Tetap ikut Tuhan, itu godaan iblis. Mau saya sakit, mau saya tidak sembuh, itu cobaan dari Tuhan, saya mau tetap ikut Tuhan. Ini di sini ada Bu Neni ya. Tetap ikut Tuhan, itu godaan. Sakit itu membuat kita kadang-kadang bisa berpikir belok. Itu godaan, bukan hanya sekedar sakitnya tapi iman kita yang digoda. Tuhan ternyata tidak seberkuasa itu. Tetap fokus godaan tekanan gitu ya. Atau godaan korupsi. Aduh saya lagi nggak ada uang, gaji nggak naik-naik, tiba-tiba pegang keuangan, suruh belanja, korupsi. Nah itu godaan-godaan ya. Atau tekanan, nah tekanan itu bicaranya apa? Ketika kita dalam posisinya di atas. Kita dalam posisi di atas ditekan Tuhan. Itu pasti ditekan, ditekan lewat kesombongan, lewat apapun. Nanti akan terus selalu ditekan. Nah ini salah tujuan hidup ketika ada satu godaan dan tekanan. Nah mari kita sama-sama supaya kita tahu kira-kira tujuan hidup kita apa ya. Apa kita mau tetap ikut Tuhan atau kita mau tetap bersandar sama janji Tuhan tadi ya. Janji Tuhan bahwa kita adalah akan dibangkitkan tubuh kita menjadi tubuh yang tidak binasa. Nah oleh karena itu mari kita sama-sama menjadi orang yang man of something ya. Man of something, orang yang bebas dari kuasa dosa ya. Ketika kita tahu bahwa kita akan bebas dan sudah dibebaskan dari kuasa dosa, kita akan terus berjuang dalam perubahan karakter kita. Terus berjuang dalam perubahan karakter kita dan mempunyai tujuan hidup yang benar. Jangan hanya cukup menjadi penikmat, yang penting saya datang ke gereja, menikmati kebaktian, dapat khotbah, dapat firman, pulang, udah kembali hidup. Enggak, ada tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Ya. Ada tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam setiap kita, tujuan hidup yang benar. Ya. Nah, bagaimana caranya dari nothing menjadi something, gitu ya. Di ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini adalah dua ayat ini saya gabungkan menjadi bagaimana supaya kita menjadi orang yang hidup, orang yang something, orang yang akan menikmati kebangkitan tubuh yang tidak binasa. Ya, yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Kita akan menikmati kebangkitan itu ketika saya kasih highlight warna hijau, ketika kita selalu hidup bersekutu selalu dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan merupakan hal yang wajib. Baca firman Tuhan belum intim. Baca firman Tuhan hanya sekedar belajar, hanya sekedar menambah pengetahuan. Tapi waktu kita merenungkan, waktu kita kunyah firman Tuhan itu, waktu kita bawa firman itu dalam pergumulan kita sehari-hari, itu bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita sakit, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tapi kok saya rasanya Tuhan ini padangnya kok padang belantara gitu ya. Tuhan apa yang mau Tuhan ajar buat saya? Nah itu bergumul terus, itu intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan bukan berarti kita sedang bahagia, intim dengan Tuhan. Dalam kesakitan kita, dalam penderitaan kita, intim dengan Tuhan. Percayalah itu yang membuat kita teguh dan tidak akan pernah goyah. Baca terus firman Tuhan, renungkan terus firman Tuhan, bawa terus dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita semangat mengikut Tuhan. Yang kedua, kekuatan daripada komunitas. Ya, ayatnya ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada komunitas-komunitas yang sepertinya baik tapi merusak. Ada komunitas-komunitas yang judulnya Kristen tapi merusak. Ada komunitas-komunitas yang kelihatannya rohani tapi tidak rohani. Ada komunitas-komunitas yang aktivitasnya nyanyi bersama, baca Alkitab bersama,
persekutuan bersama, tapi di dalamnya gibah, itu juga tidak baik. Ada dua hal ya, di sana ada komunitas kepiting dan komunitas berang-berang. Bapak Ibu Saudara, komunitas kepiting. Kalau kita kasih satu baskom gitu ya, satu baskom besar, kita taruh semua kepiting di situ. Berapalah 5 atau 10 orang itu komunitas gitu ya, 5-10 orang. Kepiting. Kita kasih ancaman, mau air panas, mau apa gitu ya, kita kasih ancaman, mereka akan naik ke atas. Nah, kepiting, waktu dia ada satu orang kepiting yang naik, kepiting yang bawah itu apa sifatnya? Dia capit yang di atas, tarik lagi ke bawah. Dia capit di atas, tarik lagi ke bawah. Itu komunitas kepiting. Nggak suka temannya itu lebih baik, nggak suka. Nggak suka temannya, oke saya ada masalah dengan kedagingan saya terlalu sombong. Saya terlalu hawa nafsu. Saya terlalu serakah. Saya mau berjuang Nah nggak suka teman. Ih kamu sosok rohani lah. Nah itu capitan-capitan yang kayak yang rohani, udahlah Tuhan itu maha pengampun. Nah yang kayak gitu-gitu itu komunitas kepiting. Nggak suka temennya lebih rohani, nggak suka temennya mau mengasihi Tuhan lebih baik, mau keluar dari, apalagi kalau dia mau keluar dari komunitas itu, wah dia omonginnya langsung, yang dulunya sahabat jadi musuh. Itu kepiting, capit. Oh kamu akan menjadi sahabat saya ketika kamu satu frekuensi dengan saya. Ketika kamu menjadi rohani, wah malah dibully. Itu komunitas kepiting. Tinggalin yang begitu-begitulah. Seperti yang pesan saya tadi, kejar yang kekal. Yang kayak gitu sementara, aduh kalau enggak gimana ya, komunitas ini yang menerima saya apa adanya. Ngomong kosong. Buat racun buat diri kita. Tapi kita cari komunitas berang-berang. Mungkin berang-berang kan gitu ya, kayak yang cuek, kayak yang apa ya. Tapi di situ gambarnya waktu ada sungai besar, waktu mau nyebrang, dia harus bikin jembatan kayu. Itu tanpa disuruh mereka saling bantu. Ambil kayu pertama, kayu kedua, kayu ketiga. Tanpa ada yang komando. Itu langsung set. Dan semua sama-sama nyebrang satu persatu. Itu komunitas berang-berang. Mungkin si berang-berang yang satu jatuh. Waktu mau pegang kayu jatuh ke sungai. Ditolong. Waktu kita mau berusaha karakter kita seperti Kristus. Kadang-kadang kita berbuat dosa. Ada teman yang nolong. Ayo semangat lagi, ikut Tuhan lagi. Semangat lagi, ikut Tuhan lagi. Itu komunitas berang-berang. Nah janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan kalau saya baca ayat yang ke-34 ya. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan komunitas yang kepiting yang seolah-olah baik tapi tukang capit. Tinggalkan itu dan masuk pada komunitas berang-berang. Jadi yang pertama intim dengan Tuhan, yang kedua kekuatan daripada komunitas. Kita nggak pernah bisa hidup sendiri. Cari komunitas yang baik seperti komunitas berang-berang. Yang ketiga, gaya hidup melayani Tuhan. Ya, tadi ayat 58, yang pertama saya highlight kan persekutuan dengan Tuhan ya. Sekarang supaya kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Gaya melayani Tuhan dijadikan gaya hidup, dijadikan refleks. Apapun tugasnya, waktu kita diminta melayani Tuhan, lakukan. Ya nanti kita akan yakin lah ya, gereja kita akan semakin berkembang, nanti kita akan ada banyak jemaat kita ya. Ya jangan semua melayani Tuhan di satu area gitu ya, semua pengen ke sini gitu. Semua setiap dari kita Tuhan akan ada satu kasih tujuan hidup tadi ya, tujuan hidup yang benar. Tuhan akan titipkan satu persatu di gereja ini tuh jadi pasal. Oh dia melayani di sini, oh dia melayani di sini. Yang Tuhan kasih tujuan hidupnya melayani di sini, jangan mau melayani di sini, nggak akan maksimal. Itu juga salah. Di sini, oh saya ternyata bisa melayani di bagian Mulmet, oh saya bisa melayani di Asyir. Oh ada melayani di mana. Itu melayani Tuhan. Giatlah dalam setiap pekerjaan Tuhan. Jangan cuma jadi penikmat doang, datang doang di sini. Ya. Nah, tadi kita lihat ya, salah satu contoh kita adalah saudara kita ya, adik kita ya tadi ya, Mario ya. Mario tadi waktu berkati persembahanku dengar nggak? Ada saksofon ya, rada beda ya hari ini ya. Ada rada
yang merdu-merdu gitu ya, ditambah dengan piano digabung dengan saksofon jadi harmonis. Gitu ya. Mario umur berapa Mario? 13, kelas 7 ya? 7 mau 8, 1 SMP. Nah saya sengaja bawa dia untuk ayo sama-sama melayani di sini. Supaya apa? Melayani Tuhan itu bukan soal umur. Nantilah udah dewasa, udah cukup, udah rohani cenah gitu. Ya kita nggak akan pernah bisa rohani. Tapi kita latih setiap daripada kita untuk melayani Tuhan sebagai gaya hidup. Tuhan seolah-olah ginilah, seolah kami ya tim ini ingin kasih tahu sama Mario, sama kita semua juga. Dia bisa saksofon, punya talenta. Ingat ya, talenta ini dari Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Nanti di mana dia bisa bikin album yang album-album musik Indonesia, nggak ada masalah, berprestasi gitu ya. Tapi ingat ini dari Tuhan, yuk melayani Tuhan. Ya jadi nggak sebatas umur, siapapun dari kita nih mau berapa, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mau sampai udah tua pun gaya hidup melayani Tuhan. Ya kemarin saya bertemu dengan seorang teman, dia sedang sekolah teologi juga dan dia sedang punya visi ingin membuat bukan panti jompo ya. Kalau panti jompo kesannya kayak rumah orang menunggu mati gitu ya, kesannya kan kayak gitu ya panti jompo ya. Tapi dia mau buat buat lansia, suatu rumah, suatu kompleks yang nanti mereka itu bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mau bikin acara-acara, mau bikin apa-apa, yang kesepian di rumah masuk ke situ. Sedang dipikirkan entah di mana gitu ya, entah di luar pulau, entah di Jawa. Nah waktu itu ngobrol sama saya gitu ya, cerita seru-seruan, udah lama gak ketemu ngobrol. Terus dia bilang, Yus ini gimana ya, saya mau bikin tugas buat lansia, ini gimana ya, saya mau bikin tugas nanti tesis saya apa ya. Terus saya tiba-tiba celetuk ini aja sama dia. Coba bikin, saya bilang tugas. Kan tadi dia maunya bikin lansia itu bersukacita selalu ya, nggak cuma menunggu mati gitu ya. Tapi coba bagaimana menjadi seorang lansia yang melaksanakan amanat agung, saya bilang. Bagaimana seorang lansia yang dengan keterbatasan dia, mungkin secara fisik lebih terbatas, tapi dia masih punya pemikiran, saya bisa melayani Tuhan gimana ya? Amanat agung saya mau memuridkan orang gimana ya? Oh ya juga ya, umur tidak terbatas. Ada Mario yang masih kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Ada lansia yang mungkin, aduh saya mah udah gak berdaya. Enggak. Masih ada bisa gaya hidup melayani Tuhan. Dan itu yang membuat kita semangat, berdiri teguh dan tidak akan pernah goyah. Gitu ya. Oke itu terakhir makanya keintiman dengan Tuhan dan kekuatan komunitas yang benar membuat kita mampu bangkit hidup mengejar yang berharga dan kita akan selalu ada dalam gaya hidup melayani Tuhan. Yuk kita sama-sama renungkan, kita teduhkan firman Tuhan ini, kita kunyah firman Tuhan ini, dan biarlah ini semua menjadi berkat buat kita semua, bahwa memang hidup ini buat apa sih? Buat apa hidup kita di dunia? Apa kita cukup dengan selamat? Jangan-jangan kita belum punya pemahaman yang benar tentang Injil yang menyelamatkan. Jangan-jangan hanya kita pengen hidup untuk kepuasan diri kita sendiri. Yuk kita sama-sama teduhkan hati kita. Lagu ini boleh ditampilkan liriknya. Jangan sampai kita gara-gara godaan dan tekanan nyesel ikut Tuhan. Iya sih katanya Tuhan Maha Kuasa, tapi waktu tidak menjawab segala persoalan saya, gimana ya, udahlah saya nggak usah melayani Tuhan. Lagu ini mengajak kita bersama-sama untuk kita nggak akan pernah sesali mengiring Tuhan semua hidup kita. Kami sama-sama renungkan, kita teduhkan hati kita sejenak, kita dengarkan lagu ini dan menjadi doa kita.
nothing, apa yang menjadi kesia-siaan dalam hidup kita. Mari kita kejar apa yang menjadi tidak binasa, kita pegang janji Tuhan, kita pegang teguh apa yang menjadi keselamatan kita. Jangan sia-siakan keselamatan kita. Rasul Paulus pun bekerja lebih keras, seorang rasul besar, dia tidak sia-siakan hidupnya. Dia terus melayani Tuhan, dia terus memperbanyak kapasitasnya dia. Ada banyak kapasitas-kapasitas, ada banyak tujuan-tujuan hidup yang Tuhan titipkan buat kita semua. Dan mari kita sama-sama pakai itu. Tuhan, pakai hidup saya, pakai setiap apapun yang kita punya, apapun bisanya kita pakai untuk melayani Tuhan dan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Tak akan pernah aku sesali. Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur boleh mendengarkan suara-Mu yang merdu, indah, untuk memberikan keteguhan dalam iman kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh membawa kami dari tidak ada menjadi ada di dalam Engkau. Kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau sebagaimana yang sudah difirmankan hari ini, kami menjadi orang yang berarti. Kami boleh menjadi pribadi yang berkarakter dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Berkaryalah senantiasa ya Bapa, dan berkati setiap hidup kami. Terima kasih untuk Pak Julius yang sudah menyampaikan firman-Mu. Senantiasa memberkati hidupnya, keluarganya, dan pelayanan yang dikerjakannya. Sehingga semua ini mendatangkan kesukaan bagi Tuhan dan memberkati kehidupan rumah tangganya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami akan berpisah. Kami akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Dan sekalian bagi jemaat yang akan kembali ke rumah masing-masing, kami mohon Tuhan memberkati kami, menyertai kami, dan menopang kehidupan kami. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu jemaat sekalian, dan biarlah segala berkat diberikan dan dicurahkan dalam hidup kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, menyertai kita, dan juga memberi damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji
teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.